Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa kuliah Bahasa Indonesia MSD, khususnya pada video kali ini. Semoga kita masih dalam kondisi sehat dan terhindar dari wabah pandemi yang ditakuti masyarakat. Nah, oke sahabat-sahabat semua, teman-teman dan rekan yang berbahagia, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia MSD kelas dasar dan kelas tinggi. Nah, saya akan melengkapi beberapa materi yang tadi sudah dipresentasikan. Jadi perlu diketahui dalam pembelajaran di Bahasa Indonesia MSD, meskipun nanti masuk ke rumpun tematik atau tidak, karena ada beberapa MISD yang masih berkonversi atau menuju kurikulum 2013, namun nanti konsepnya bisa disesuaikan. Nah, jadi alur untuk menyukseskan pembelajaran Bahasa Indonesia MSD memang harus dalam konsep pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini tentu membutuhkan nanti yang namanya pendekatan model sampai ke rumpun yang teknis. Jadi bukan konsep pembelajaran dan praktik pembelajaran secara umum, tapi nanti masuknya ke beberapa cabang, atau dalam konteks ini secara umum bisa dikaji di dalam mata kuliah metodologi pembelajaran, kalau dulu dikenal dengan didaktik metodik ya. Jadi itu. Nah, kita langsung ke isinya. Jadi sebelum ke perbedaan antara konsep dan praktik, ini perlu dipahami, saya ulangi lagi, bahwa ada 3 paradigma yang perlu dipahami. Yang pertama adalah paradigma ajar. Ajar ini kata dasarnya ajar, prosesnya namanya pengajaran, subjeknya namanya pengajar, sedangkan objeknya atau siswanya namanya pelajar, sedangkan kegiatannya namanya mengajar. Tapi paradigma ini masih satu arah ya. Kemudian yang kedua adalah paradigma belajar. Kata dasarnya belajar, kemudian prosesnya namanya pembelajaran, subjeknya dan objeknya sama antara guru dan siswa, yaitu pembelajar. Jadi ada istilah pembelajar sepanjang hayat, itu memang paradigma yang harus dipilih. Nah, kemudian konsep yang ketiga adalah didik. Kata dasarnya, prosesnya namanya pendidikan, baik skala luas maupun skala kecil, dan subjek namanya pendidik, objeknya namanya peserta didik, dan kegiatannya namanya mendidik. Jadi ini kalau kita mengacu pada konsep yang selama ini ada. Nah, namun nanti kita harus mempertegas bahwa kalau hanya mengajar itu sebenarnya hanya satu arah, namun guru harusnya membelajarkan sesuai konsep belajar. Kalau membelajarkan itu membuat siswa atau peserta didik belajar, apapun sumbernya, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, bukan hanya sekadar mengajar saja ya. Jadi itu yang harus dipahami. Kemudian kita lanjutkan perbedaannya. Jadi ada beberapa idiom ataupun istilah yang selama ini mungkin teman-teman masih simpang siur definisinya, namun akan saya jelaskan di dalam video ini. Perbedaan ini nanti menjadi dasar teman-teman dalam melakukan riset ataupun dalam menyusun skripsi agar paradigma yang didapat tidak miss ya. Jadi secara konseptual perbedaan antara terminologi di sini itu banyak. Nanti ini bisa ketambahan poin sumber atau alat ya. Nah, pertama adalah pendekatan dan model, itu masuk rumpun secara konseptual dalam pembelajaran. Sedangkan secara praktik atau implementatif atau teknis itu masuknya ada metode, strategi, teknik, kiat, media, alat atau bahan, kemudian ditambah bisa sumber ya, sumber belajar atau bahan belajar. Jadi itu yang sangat selama ini masih simpang siur definisinya. Nah, kita langsung ke definisi ataupun pengertian. Jadi yang namanya pendekatan itu secara bahasa ya approach ya, atau pendekatan, tapi secara umum bisa dipahami
Pendekatan pembelajaran adalah sebuah paradigma atau cara memulai sesuatu, khususnya dalam pembelajaran. Jadi ketika Anda sebelum membelajarkan atau mengajar itu harus memilih atau menggunakan pendekatannya apa, biar jelas, gitu loh. Atau bahasa lain bisa disebut cara memulai pembelajaran. Nah, seperti contoh itu ada pendekatan saintifik yang saat ini sudah diterapkan di dalam pembelajaran kurikulum 2013. Untuk variannya ya mulai mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Ada juga pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL ya, atau pendekatan kontekstual. Ada juga pendekatan konstruktivis atau konstruktivisme, ada juga pendekatan realis atau realisme. Jadi ini definisi dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Tapi ini masuknya ke dalam rumpun konsep ataupun konseptual dalam pembelajaran, bukan secara teknis ya. Jadi ketika mengajar, oh ini pakai pendekatan apa? Jadi harus bisa menjawab. Kemudian yang kedua adalah model. Nah, model pembelajaran ini nanti yang membedakan dengan yang lain. Nah, model ini intinya semua rangkaian penyajian materi ajar atau materi pembelajaran mulai dari aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi memang model ini tidak hanya seperti pendekatan ya, tetapi dia sudah melingkupi semua kegiatan pembelajaran, baik itu sebelum sampai sesudah. Seperti contoh model STAD ya, Student Team Achievement Division, atau TPS, Think, Pair, Share, atau Discovery Learning, Ingguli terbimbing sampai Mind Mapping, dan beberapa pendekatan model pembelajaran yang lain yang bisa dicari di buku-buku metodologi pembelajaran. Jadi ini nanti harus tahu bahwa model itu ada yang membedakan, yaitu karena ada sintakmatisnya atau langkah-langkahnya. Itulah yang membedakan dengan metode pembelajaran. Tapi model ini masuknya masih lingkup konseptual ya, bukan teknis. Nah, ini untuk sintakmatisnya. Sintakmatis model pembelajaran itu intinya langkah-langkah atau urutan-urutan. Dan tentunya tiap model yang Anda pilih atau Anda gunakan, baik nanti dalam pembelajaran maupun dalam penelitian atau skripsi atau riset, itu memiliki sintakmatis yang berbeda-beda, dan Anda harus memiliki rujukan agar tahu apa sintak model pembelajaran yang Anda pilih. Misalnya ada sintak model STAD ya, ini sebenarnya tidak satu tapi ini model ini ya. Nah, ini keliru, bisa kita hapus. Nah, yang pertama adalah presentasi tujuan dan motivasi. Jadi di dalam model STAD ini pertama sintaknya adalah presentasi tujuan dan motivasinya apa, kemudian pembagian grup, kegiatan belajar dalam tim, kemudian penghargaan individual dan grup, yang terakhir adalah evaluasi dan simpulan. Karena ini masuknya adalah model STAD, dan nanti setiap model ini memiliki sintak yang berbeda-beda. Kemudian ini model TPS ya. Yang pertama thinking atau berpikir, yang kedua pairing atau berpasangan, dan yang ketiga sharing atau berbagi. Dan ini nanti bisa Anda kembangkan atau bisa Anda kaji dalam model-model pembelajaran yang lain sesuai sintakmatis yang ada di literatur atau teori dalam buku maupun jurnal ilmiah. Jadi itu untuk model yang jelas, model itu ada sintakmatisnya. Kalau tidak ada sintakmatisnya nanti itu bisa pendekatan maupun bisa masuk ke metode. Jadi jelas ya, itu untuk konsep secara konseptual dalam pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan dan model pembelajaran. Dan kita lanjut masuk ke ranah praktik atau implementatif atau teknis ya, yaitu salah satunya adalah metode pembelajaran. Seperti kita ketahui metode ya torikoh lah ya dia.
dia metode atau cara atau wasilah atau jalan sebenarnya secara bahasa itu, tapi cara istilah atau bisa kita simpulkan bahwa metode itu intinya ya cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun, terutama RPP atau silabus ya, dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajar. Tentunya ya ini melalui rencana yang sudah disusun guru tersebut. Misalnya ini jenis-jenisnya ya: ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, simulasi, proyek, sosiodrama, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk metode, dan dia tidak ada sintagmatisnya, berbeda dengan model pembelajaran tadi. Kemudian selanjutnya adalah strategi. Kalau strategi ini intinya rencana atau perencanaan atau teknik atau kiat tentang rangkaian kegiatan pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran atau pendidikan tertentu. Seperti contoh strategi pembelajaran ekspositori, berbasis masalah atau PBL ya, pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, inquiry atau penemuan, dan lain sebagainya. Nah, lebih teknis lagi ke teknik atau taktik atau kiat pembelajaran. Kalau teknik itu intinya implementasi dari strategi atau metode pembelajaran. Jadi setelah kita menentukan metode atau strateginya, implementasinya itu namanya teknik ya, atau taktiknya. Atau bisa kita simpulkan teknik atau taktik itu intinya cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu strategi atau metode pembelajaran secara spesifik. Dan ini nanti tiap guru memiliki teknik atau taktik yang berbeda-beda, karena setiap guru memiliki kemampuan dan latar belakang yang berbeda juga. Misalnya ya ini dalam diskusi, metodenya diskusi ya atau strateginya. Nanti teknik atau taktiknya guru itu akan memiliki cara yang berbeda. Apalagi ini misalnya diskusi kelompok yang banyak peserta didiknya dengan kelompok yang kecil, ini kan perlakuan atau cara memanajemennya kan berbeda. Inilah yang disebut teknik atau taktik ya. Misalnya mau menghitung urutan kelompok diskusi sesuai umur, sesuai nama, atau sesuai daerah, itu juga bisa, itu namanya teknik atau taktik. Kemudian taktik atau kiat, itu teknik ya yang di atas ya. Kemudian taktik atau kiat itu gaya guru dalam melaksanakan metode atau strategi pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Semua guru memiliki taktik atau kiat sendiri-sendiri sesuai dengan inovasi, kreasi, ataupun pengetahuan dari guru tersebut. Jadi ada yang kiatnya itu memakai pola militer, pola santai, atau pola humor, itu juga menyesuaikan dengan latar belakang guru tersebut. Jadi jelas ya. Kemudian kita ke media pembelajaran. Setelah kita tahu apa itu pendekatan, model, metode, dan strategi serta teknik, taktik atau kiat, kita selanjutnya adalah membedah tentang media pembelajaran. Media pembelajaran itu intinya ya media itu ya alat bantu proses belajar mengajar atau pembelajaran, atau bisa disebut sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan lain sebagainya. Ada juga definisi yang lain, semua alat atau sesuatu untuk menyalurkan pesan, pengetahuan, atau informasi yang itu dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik untuk mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik, tentunya di dalam kelas maupun di luar kelas. Apalagi hari ini medianya rata-rata adalah daring. Kemudian macam-macam media secara umum ada 4 rumpun ini ya: visual, grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik. Media audiovisual ya radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Projected still media ya slide, overhead, projector, infocus, dan lainnya. Kemudian projected motion media ya film, televisi, video, komputer, dan lain sebagainya, itu macam-macamnya. Kemudian yang berikutnya adalah alat pembelajaran. Alat pembelajaran ini biasa disebut alat peraga, edukatif, atau pendidikan atau pembelajaran. Ya intinya dia alat bantu dalam mengajar agar efektif dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti contoh ya spidol, LCD, papan tulis. Jadi kalau dia wilayahnya hanya teknis sekali, itu bukan masuk media pembelajaran, tapi dia alat pembelajaran. Jadi gitu ya. Jadi secara urutannya alat ini sebenarnya membantu proses pelaksanaan atau implementasi dari media pembelajaran tersebut. Jadi ini lebih teknis lagi. Nah, setelah alat adalah bahan atau sumber pembelajaran atau belajar. Intinya bahan atau sumber pembelajaran ini
semua bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau dosen atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan ini ya berupa tertulis maupun tidak tertulis ya. Nah, atau definisi lain, sumber belajar atau learning resource itu ya sumber pembelajaran yang itu bisa semua sumber, baik berupa data, benda, buku, literatur, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu yang sudah tentunya disusun dalam RPP atau di silabus tersebut. Seperti contoh buku LKS, kamus, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, kita dapat menyimpulkan antara dalam pembelajaran kita harus bisa menyukseskannya. Untuk secara konseptual ada pendekatan dan model, secara praktik atau teknis ada metode, strategi, ada teknik, taktik, kiat, ada alat pembelajaran dan bahan atau sumber pembelajaran. Jadi itu lebih jelasnya bisa kita contohkan seperti di RPP yang sudah saya bagikan, khususnya pada RPP ini. Nah, ini seperti yang sudah kita rangkum di slide PowerPoint tadi. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, ada saintifik ya, jelas tadi sudah kita contohkan. Modelnya ada STAD dan TPS. Metodenya ceramah, kerja kelompok, diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi atau simulasi, jelas. Alat pembelajarannya apa dan bahan medianya? Oh, alat pembelajarannya papan tulis, spidol, LCD. Kemudian medianya apa? Kamus, teks, kartu simbol, uang, kotak pergamina, dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajarnya apa? Ada beberapa buku, baik itu buku siswa, buku guru, bahkan ada video, dan bisa ditambahkan sesuai materi ataupun sesuai RPP yang sudah Anda susun sesuai dengan KIKD dan tujuan pembelajaran yang memang ditentukan oleh guru itu sendiri. Jadi itu ya, jelas materi kita pada kesempatan kali ini adalah konsep dan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia MISD kelas dasar dan tinggi yang secara umum memiliki beberapa konsep yang sudah kita jelaskan tadi. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan melalui grup ataupun bisa melalui komentar di bawah channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.